saya sudah diberikan kesempatan sehingga pada pagi hari ini saya akan sharing sedikit pengetahuan, terutama di bidang industri yang memang saya jalani di 10 tahun terakhir ini. Share screen dulu ya, semoga nggak ada halangan ini. Nah, monggo silakan langsung share screen saja. Bisa dilihat sudah? Sudah, Bu. Sebelum kita lanjut ke teknik formulasi pakan, saya akan brainstorming sedikit untuk rekan-rekan sekalian di sini, terutama struktur pembiayaan pada produksi perunggasan. Jadi dalam satu farm, dalam satu produksi perunggasan itu memang untuk struktur biayanya 15-20% itu dibutuhkan untuk biaya bibit atau DOC di sini. Kemudian untuk pakan sekitar 60-70%. Sekitar 60-70%. Kemudian untuk vaksin, obat, desinfektan itu sekitar 7-10%, dan operasional itu sekitar 5-10%. Untuk operasional itu terdiri dari tenaga kerja, listrik, kebutuhan operasional lainnya. Dari sini bisa kita lihat bersama bahwa memang pakan memiliki nilai struktur pembiayaan yang paling tinggi dibandingkan dengan struktur pembiayaan yang lain, antara 60-70%. Dan saat ini rekan-rekan sekalian sedang belajar di Prodi Teknologi Pakan Ternak, dan itu memang memiliki cost atau memiliki, nanti kalau misalnya teman-teman terjun ke industri, terutama di peternakan, teman-teman akan lebih mengetahui dan lebih memahami memang cost yang sangat tinggi untuk dikeluarkan di produksi unggas itu adalah pakan. Jadi bagaimana di sini kita bisa memanfaatkan cost yang sangat tinggi itu bisa memberikan performance yang baik untuk ternak kita. Seperti itu. Oke, dari sini kita lihat bentuk pakan, kemudian juga di dalam karung pakan ini ada label yang seperti ini. Itu adalah memang label itu menjelaskan tentang isi di dalam karung itu pakannya apa, kemudian bentuknya bagaimana, analisanya seperti apa, dan itu semua tertuang pada label. Jadi kalau misalnya teman-teman lihat di lapangan, kemudian lihat pakan, biasanya selalu ada label, karena memang itu adalah sudah distandarisasi oleh Kementerian Pertanian di sana, di mana pakan yang diproduksi itu harus memiliki informasi yang lengkap. Informasinya seperti apa? Lah ada analisa di sini. Sebelum analisa ada pakan ini untuk apa. Jadi misalnya ini ada pakan pelet, bentuknya pelet. Kemudian ternyata pakan pelet ini adalah pakan yang digunakan untuk ayam-ayam pedaging di fase akhir. Kemudian di pelet ini juga sudah dianalisa dengan analisanya dengan kandungan memiliki kadar air maksimal di 13%, kemudian proteinnya antara 19-21%, kemudian lemaknya minimal di 5%, seratnya maksimal di 5%, kemudian abunya maksimal di 7%, kalsium, dan sebagainya. Kemudian untuk bahan-bahan yang digunakan untuk membuat suatu pakan ini terdiri dari beberapa bahan baku di sana. Jadi di sini kita lihat bersama ada jagung di sini, juga ada bungkil kedelai, di sini ada dedak, kemudian di sini ada biji batu atau limestone, kemudian juga ada MPM. Selain itu untuk di pakan dari caran pakan ini ada beberapa bahan baku yang lain yang memang dimasukkan ke dalam pakan, dan itu biasanya tertulis tidak hanya caran pakan saja, baik itu feed miller atau pabrik-pabrik pakan yang lain pasti ada label yang seperti ini. Dimana untuk saat ini seperti kita ketahui bahwa memang di 3 tahun terakhir ini kita memiliki fase di mana memang untuk pakan ternak itu harus free AGP.
AGP itu apa? AGP itu adalah antibiotik growth promoter. Jadi memang diharapkan di pakan ternak kita tidak ada antibiotik yang mana dikhawatirkan itu bisa memiliki residu yang mana nanti dimakan oleh manusia pada saat manusia makan itu. Jadi kalau manusia itu sakit, untuk diobati udah nggak bisa lagi karena memang tubuh sudah mengenali itu, dan sehingga hal itulah yang membuat pemerintah Indonesia di tahun 2018 mengeluarkan bahwa memang IGP itu dilarang. Jadi antibiotik growth promoter, jadi penggunaan antibiotik sebagai growth promoter itu dilarang, sehingga di sini teman-teman lihat di sini ada satu informasi medicated. Jadi karena IGP sudah dilarang, jadi di sini penggunaan obat itu diatur dan dipertanggungjawabkan oleh dokter hewan. Jadi untuk saat ini setiap pakan yang mengandung obat-obatan harus ada tulisannya medicated dan harus dipertanggungjawabkan oleh dokter hewan dari tempat produksi pakan-pakan tersebut. Jadi seperti itu. Ya, apa ada yang ingin ditanyakan? Atau kita lanjut dulu, Pak? Ya. Monggo lanjut dulu aja, Bu. Nanti setelah semua dipaparkan, kita baru buka sesi tanya-jawab. Itu aja. Oke, baik. Terima kasih. Oke, kemudian ini adalah beberapa contoh bentuk pakan unggas yang memang ada di pasaran, mulai dari mass feed, crumble feed, pellet feed, di mana bentuk-bentuk pakan unggas ini memang dibuat untuk memenuhi kebutuhan dari unggas itu sendiri. Karena memang bentuk paruh unggas yang masih kecil juga nggak mungkin kan diberi makan pelet seperti itu kan. Jadi ya memang harus bentuk pakan yang crumble feed atau misalnya mass feed seperti itu. Untuk yang broiler yang umurnya lebih besar pasti akan diberikan pakan pelet, karena untuk menghemat energi si broiler ini sendiri. Jadi sekali matok dia udah langsung makan banyak, jadi energinya tidak terbuang sia-sia, karena memang untuk broiler produksinya itu terutama untuk produksi daging seperti itu. Untuk petelur, karena memang petelur itu yang diproduksi itu adalah telur, dan seperti kita ketahui untuk ayam petelur itu pemberian pakannya itu dibatasin, jadi satu hari itu berapa. Jadi kebanyakan seperti kita lihat di lapangan untuk ayam petelur itu banyaknya bentuk mass, tapi kadang jagungnya itu ada yang lebih, struktur jagungnya itu ada yang lebih besar-besar seperti itu, karena memang itu diharapkan bisa memenuhi kebutuhan dari si ayam petelur itu sendiri. Jadi setiap bentuk-bentuk pakan di sini memiliki tujuan masing-masing dan disesuaikan dengan fisiologis dari si ayam-ayam itu sendiri. Ini ada gambaran formulasi pakan di sini. Kita lihat tadi kita sudah tahu bahwa bentuk pakan itu seperti apa, kemudian dalam satu karung itu ada beberapa informasi yang diberikan di dalam label, kemudian untuk di dalam 1 kilogram pakan, atau biasanya kalau dalam formulasi itu biasanya 1 ton seperti itu gambaran formulasinya seperti ini. Jadi untuk biji-bijian itu merupakan komposisi yang paling banyak di dalam pakan itu sendiri. Jadi untuk biji-bijian di angka 40-75% dalam formula, kemudian grain by product itu adalah biji-bijian, produk samping dari biji-bijian misalnya adalah bungkil kedelai. Jadi kan kalau kedelai itu yang ada produk sampingnya itu adalah bungkil kedelai, di mana itu adalah sebenarnya untuk minyaknya diambil, kemudian sisanya itu jadi bungkil kedelai, di situ juga bisa dimanfaatkan untuk ternak. Kemudian juga ada di sini adalah sumber-sumber protein di dalam formulasi itu antara 10-30 kilo per ton, di mana itu adalah yang untuk protein yang berasal dari
hewan itu sekitar 0-8%, protein yang berasal dari nabati itu sekitar 10-30% dari 10-30 kg ton ini. Kemudian juga tambahan untuk minyak di dalam formula itu ada 0-50 kg per ton. Ini secara garis besar saja. Kemudian ada DCP, di situ ada dikalsium fosfat, kemudian ada garam, dan juga ada vitamin atau trace mineral di situ. Sekitar 1-5 kilo per ton. Jadi ini gambaran formulasi pakan unggas yang nanti kita akan bahas lebih rinci lagi di slide-slide selanjutnya. Di sini, dalam satu pakan itu memang memiliki komponen utama, nutrien dalam pakan, antara lain seperti tadi kita lihat bersama, di label kan juga sudah dijelaskan di situ. Ada air, tapi yang pertama itu biasanya karbohidrat, kemudian asam amino, kemudian lemak, kemudian vitamin, mineral, dan air. Jadi dalam komponen nutrien itu pasti ada ini di dalam pakan. Sedangkan karbohidrat itu isinya itu adalah energi salah satunya. Energi itu ada gross energi, ada digestible energi, ada net energi, ada metabolisable energi. Nanti kita akan bahas apakah energi itu dan bagaimana pembagiannya dalam tubuh ternak itu sendiri. Kemudian juga untuk protein itu berisi asam amino, yang mana asam amino itu ada yang esensial, ada yang non esensial. Yang esensial itu ada metionin, arginin, triptofan dan sebagainya. Itu biasanya teman-teman juga sudah belajar ini mungkin di kelas bersama Bapak Ibu dosen, di mana memang asam-asam amino ini sangat penting untuk tubuh ternak itu sendiri karena memang memiliki fungsi yang menunjang ternak-ternak itu untuk bermetabolisme dan menghasilkan produksi sesuai dengan sesuai dengan standarnya gitu. Kemudian juga lemak di situ ada linoleik, ada linolenik. Jadi misalnya ada omega 3 di situ, ada omega 6 dan sebagainya. Kemudian vitamin itu ada vitamin A, D, E, K, B1, B2 dan sebagainya. Kemudian mineralnya ada mineral makro dan mineral mikro. Biasanya yang mineral mikro ini kita sebut dengan trace mineral di industri seperti itu. Jadi ada kalsium, ada fosfor, ada sodium dan sebagainya, dan air. Ini kita sebelum kita masuk lebih lanjut tentang teknik formulasi, karena di formulasi itu ada banyak sekali abbreviation atau singkatan-singkatan yang memang kita sebagai khususnya kita sebagai orang-orang pakan seperti itu kita harus tahu supaya kita bisa membuat formulasi yang benar, membuat formulasi sesuai dengan kebutuhan ternak itu sendiri. Jadi di dalam tubuh hewan itu ada yang namanya proses yang memang harus dilalui oleh hewan itu sendiri. Jadi dalam pakan itu biasanya akan dicek untuk gross energinya. Itu caranya itu menggunakan bom kalorimeter. Gross energi itu dibagi menjadi dua, ada yang fecal energi, digestible energi. Fecal energi itu adalah energi yang memang keluar melalui feses di situ. Kemudian ada digestible energi yang memang tercerna, maksudnya energi yang tercerna, yang mana energi tercerna ini dibagi lagi menjadi dua, energi yang dikeluarkan melalui urin dan energi semu atau apparent metabolisable energy. Yang mana setelah energi metabolisable atau energi semu ini energi metabolisable ini akan dikurangi dengan energi loss yang dari dalam tubuh itu sendiri. Jadi misalnya tubuh itu melawan suatu penyakit atau dalam kondisi stres atau misalnya ada beberapa proses metabolisme yang
harus dikeluarkan untuk memaintain dari dalam tubuh itu sendiri, yang mana nanti akan menjadi true metabolizable energy. Untuk true metabolizable energy ini adalah net energi ini sama, di mana net energi itu dibagi menjadi dua, yaitu untuk maintenance dan untuk production. Untuk maintenance itu untuk energi yang dibutuhkan tubuh untuk bermetabolisme, untuk beraktivitas, dan juga untuk menghasilkan panas dalam tubuh ternak itu. Kemudian yang kedua adalah energi yang dihasilkan untuk produksi. Di mana untuk ini produksinya itu kalau untuk ayam petelur dia akan memproduksi telur, kemudian untuk ayam pedaging dia akan memproduksi daging atau jaringan-jaringan otot, yang mana itu juga untuk produksi itu produksi bulu, produksi rambut untuk di hewan lain, kemudian untuk produksi bobot badan. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh pembagian energi di ayam petelur di sini. Jadi misalnya ada pakan itu memiliki gross energi kurang lebih di 4.000 kilokalori, di mana itu akan dimanfaatkan 800 kilokalori untuk feses, kemudian urinnya 300 kilokalori, untuk heat increment 600, untuk maintenance-nya 1.500, untuk produksi daging dan telur itu sekitar 800 kilokalori. Jadi dari 100% gross energi, ini yang akan menjadi feses itu sekitar 20%, dan yang bisa dimanfaatkan oleh ternak itu di 3.200 kilokalori. Itu yang disebut dengan energi yang terdigestible atau energi yang tercerna. Kemudian dari 80% ini yang digunakan untuk heat increment, maintenance, kemudian untuk produksi telur dan jaringan otot, itu adalah sekitar 2.900 di metabolisable energi atau sekitar 72,5%. Yang mana di sini yang bisa benar-benar dimanfaatkan ternak untuk maintenance dan production itu hanya di 2.300 atau sekitar 57,5%. Ini sumbernya dari NRC 1994. Kemudian itu tadi kita sudah berbicara tentang protein, tentang energi, dan sekarang kita akan berbicara tentang protein atau asam amino yang membuat bisa menjadi suatu protein seperti itu. Jadi di asam amino ini ada asam amino esensial dan asam amino non esensial. Jadi untuk asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak dapat disintesis oleh tubuh ternak sehingga harus tersedia di dalam ransum. Dan ini adalah asam amino non esensial yang mana asam amino itu tidak dibutuhkan di dalam ransum karena memang dapat disintesis oleh tubuh ternak. Ini adalah beberapa asam amino yang biasanya masuk ke dalam formulasi pakan. Ada metionin, arginin, treonin, triptofan, valin, isoleusin, lisin, leusin, histidin, penilalanin. Dan ini adalah gambaran dari Liebig's barrel. Jadi di sini pada saat beberapa asam amino itu ada di sini, tapi misalnya ada lisin yang kurang di sini, itu tidak bisa dimanfaatkan secara maksimal oleh tubuh ternak karena memang batasannya hanya seperti ini. Jadi terutama untuk ayam pedaging itu dibutuhkan tambahan lisin supaya asam amino yang ada itu dalam posisi yang ideal sehingga bisa berproduksi atau bisa maintenance tubuh itu dengan maksimal, sehingga perlu ditambahkan lisin di sini. Itu untuk ayam broiler. Jadi di sini untuk
asam amino memang dibutuhkan posisi yang ideal. Jadi kalau misalnya ada yang kelebihan seperti ini, misalnya triptofannya lebih, juga dia tidak akan bisa dimanfaatkan secara maksimum karena memang itu akan ada kebocoran di sini. Nah, oleh karena itu untuk nutrisionis saat ini memang fokusnya dia perhitungan sampai di kecernaan asam amino supaya dia bisa memanfaatkan asam amino yang ada dalam pakan, dalam formulasi itu secara maksimal. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan formulasi pakan. Jadi yang pertama, untuk membuat suatu formulasi pakan, ada beberapa hal yang kita harus ketahui terlebih dahulu. Yang pertama adalah kebutuhan nutrisi dari hewan ternak itu sendiri. Untuk hewan ternak di Indonesia itu banyak sekali strain-strain yang ada. Jadi misalnya untuk ayam broiler. Ayam broiler itu strainnya nggak cuma satu. Jadi ada yang Ross, ada yang Cobb. Itu mungkin nggak terlalu dalam saya bahas di sini. Karena memang itu butuh waktu yang cukup panjang untuk membahas itu semua. Tapi di sini saya akan tekankan adalah kebutuhan nutrisi hewan itu satu strain dengan strain yang lain itu berbeda-beda. Satu periode umur dengan periode umur yang lain itu juga akan berbeda-beda. Jadi di sini kita harus tahu kita mau buat pakan apa untuk umur berapa, itu kita harus tahu dulu sebelum formulasi itu dibuat. Yang kedua adalah ingredient value atau nilai nutrisi dari bahan baku itu sendiri. Jadi untuk misalnya untuk jagung itu dia akan memiliki nilai nutrisi di situ. Di situ kita harus tahu dulu bahan baku apa saja yang akan kita gunakan di situ dan bagaimana nilai-nilai nutrisi dari bahan baku tersebut. Kemudian yang ketiga adalah pembatasan atau batasan pemakaian bahan baku. Jadi kita nggak bisa asal-asalan misalnya, oh kita mau pakai tepung tulang nih, langsung aja 50%. Nah itu nggak bisa. Jadi semuanya ada batasannya. Kenapa itu harus dibatasi? Karena memang banyak sekali studi yang memang fokus ke situ, jadi memang ada beberapa bahan baku yang tidak bisa digunakan secara banyak di situ, karena ada faktor anti nutrisi dan lain sebagainya. Kemudian juga untuk yang terakhir itu adalah rumus. Jadi ada equation di situ. Misalnya kita akan membuat pakan broiler atau pakan ayam petelur. Di situ kita harus tahu beberapa rumus yang harus dibuat equation. Contohnya adalah perbandingan antara nilai kalsium dan available fosfor di situ. Itu juga sangat menentukan di mana untuk terutama untuk ayam petelur di situ ada pembentukan cangkang telur di situ. Jadi kita harus memperhitungkan untuk mineral-mineral yang ada di dalamnya. Salah satu perhitungannya dilihat dari besarnya kalsium dan besarnya fosfor yang tercerna di dalam tubuh ayam itu sendiri. Kemudian juga ada DEB. DEB itu Dietary Electrolyte Balance. Jadi di situ kita juga harus menghitung berapa banyak sodium, kalium klorida yang ada di dalam pakan itu supaya ternak tidak mencret seperti itu. Jadi semuanya itu ada hitungannya. Dan itu juga ada rumus-rumus di dalamnya. Untuk metode penyusunan ransum atau formula itu ada beberapa. Yang pertama yang saya tahu dulu waktu saya di nutrisi ya, itu adalah metode percent square atau bujur sangkar. Mungkin kalau ini teman-teman sudah tahu karena biasanya ini diajarkan di di kampus seperti itu. Jadi saya nggak akan terlalu bahas untuk yang ini. Ini adalah memang dasar dan metode ini memang saat ini setelah saya di industri saya tahu bahwa kenapa sih dulu dosen tuh mengajarkan seperti ini karena memang ini dasarnya. Jadi kita harus tahu dasarnya untuk supaya kita tahu maksudnya itu nanti kedepannya seperti apa. Kemudian yang kedua adalah metode trial and error. Itu adalah mencoba-coba gitu. Jadi kita coba-coba masukkan antara bahan baku yang ada kemudian dengan kebutuhan ternak pakai Excel seperti itu. Dan ini memang
ya coba-coba aja seperti itu. Tapi saat ini kita akan bahasnya fokus ke metode linear programming atau least cost formulation. Di sini juga ada banyak sekali software-software formulasi yang bisa digunakan, seperti Brill, FitLife, WinFit. Untuk teman-teman yang ingin belajar, itu bisa free download untuk WinFit. Kemudian Excel, sebenarnya Excel juga ada bisa digunakan untuk membuat formulasi pakan dengan salah satu toolsnya itu adalah Solver di situ. Cuma di situ memang kita harus membuat bank datanya dulu, jadi nilai-nilai nutrisinya kita harus masukkan, kemudian juga kebutuhan nutrisi ternak juga kita harus masukkan secara manual seperti itu untuk yang Excel. Kemudian kita juga harus membuat rumus-rumusnya seperti itu. Tapi itu memungkinkan untuk dibuat dan bisa dibuat kalau teman-teman misalnya mau belajar, itu bisa di Excel bisa. Kemudian untuk software formulasi yang lain itu seperti Bestmix, Forsum, UBFit, dan sebagainya. Oke, ini kita akan membahas tentang metode linear programming atau least cost formulation. Jadi untuk linear programming itu memang ini hampir semua software memang pakai itu. Jadi dia akan secara otomatis memilih nilai bahan baku yang murah. Jadi secara otomatis dia sudah pilih langsung yang paling murah. Jadi di situ makanya judulnya adalah least cost formulation, jadi formulasi dengan biaya yang sangat minim seperti itu. Jadi dia akan secara otomatis mengambil nilai bahan baku yang paling dengan biaya yang paling efisien. Tapi sebelum formula itu jadi, seperti tadi yang saya bahas di slide sebelumnya, kita harus tahu dulu kebutuhan nutrisinya seperti apa. Nah, ini adalah salah satu contoh kebutuhan nutrisi broiler berdasarkan spesies dan umur. Di sini untuk pakan broiler itu dibagi menjadi 3. Ini menjadi 3. Itu ada chick starter, ada chick grower, kemudian ini maksudnya kebutuhan nutrisi layer di sini. Jadi di sini ada chick starter, kemudian ada chick grower, kemudian ada pre-laying. Di sini untuk kebutuhan energinya yang tadi kita bahas itu sekitar 2.850. Kemudian untuk grower sekitar 2.700 sampai 2.900, kemudian pre-laying 2.850. Kemudian untuk protein levelnya di 16% untuk starter, kemudian growernya di 13 sampai 17, pre-layingnya di 17. Ini adalah sumbernya berdasarkan Steve Gleason tahun 1997. Di sini bisa kita lihat bahwa asam amino juga harus diperhitungkan di sini karena memang dia memiliki nilai yang harus posisi ideal seperti itu. Jadi nilai-nilai ini semua harus dimasukkan ke dalam software atau ke dalam bank data kita untuk sebagai batasan untuk nanti pada saat membuat formula. Kemudian juga untuk mineral-mineralnya juga harus dimasukkan di sini. Jadi untuk kebutuhan kalsiumnya, untuk starter itu sekitar 1%, untuk grower 0,9%, untuk pre-laying 2%, nanti untuk laying dia akan lebih tinggi lagi kebutuhan kalsiumnya. Karena di situ mulai pembentukan cangkang telur. Kemudian fosfor juga harus dimasukkan ke dalam formula. Jadi misalnya available fosfornya untuk starter itu di angka 0,4, untuk grower di 0,3 sampai 0,39, pre-laying di 0,43, dan juga sodium juga harus dimasukkan ke dalam formula tersebut. Selain itu juga ada vitamin di sini. Vitamin ini juga sangat penting karena memang vitamin-vitamin ini sangat mendukung dalam proses
pertumbuhan. Jadi untuk vitamin juga ada hitungannya, ada kebutuhan nutrisi yang harus dipenuhi oleh ayam-ayam itu sesuai dengan spesies dan umur ayam tersebut. Kemudian juga di sini juga ada beberapa mineral yang harus diperhitungkan di sini, dan ternak itu membutuhkan paling nggak mangan itu sekitar 70 mg per kilogram pakan, seperti itu. Jadi untuk membuat suatu formula kita harus tahu kebutuhan nutrisinya, kemudian juga satuan-satuannya seperti ini, kita harus tahu semua dan diusahakan semuanya itu sesuai dengan apa yang nanti kita akan masukkan ke dalam satu formulasi. Ini adalah nutrient specification dari layer. Ini adalah salah satu strain yang memang banyak sekali digunakan di Indonesia, yaitu Isabron. Ini adalah strain dari Hendrix Genetik di sini. Tadi di slide sebelumnya kita sudah bahas tentang nutrition specification untuk ayam petelur oleh penulisnya adalah Stephen Leeson di tahun 97. Dia hanya fokus di beberapa asam amino saja. Maksudnya asam amino saja, belum asam amino tercerna. Tetapi untuk nutrition specification yang baru ini, kita memang harus lihatnya sampai ke digestible methionine cysteine. Jadi ilmu selalu berkembang untuk mendapatkan bagaimana cara memproduksi atau membuat formula, membuat pakan itu dengan efisien. Itu ternyata kita harus menghitung sampai ke digestible methionine atau digestible semua asam amino yang ada. Jadi nutrient specification-nya seperti ini. Nanti bila teman-teman ingin membuat suatu formulasi untuk beberapa strain yang tertulis di sini, sebenarnya semuanya itu data ada di internet. Teman-teman bisa cari untuk strain-strain yang digunakan di Indonesia itu banyak sekali. Jadi misalnya kalau yang tadi misalnya broiler itu ada COP, ada ROS. Untuk yang layer itu ada Isabron, ada Novogen, ada Highline dan sebagainya. Itu data semuanya ada di internet. Kemudian yang kedua, setelah kita tahu kebutuhan nutrisi dari ternak-ternak itu apa saja, kemudian kita harus tahu nutrisi dari bahan baku. Dan guidelines-nya itu sebenarnya banyak sekali. Untuk basic guidelines itu biasanya kita pakai NRC, Poultry Nutrition tahun 1994. Tapi kadang juga sekarang ada banyak sekali ingredient value di beberapa negara itu punya punya guidelines atau punya standar yang berbeda-beda. Jadi angkanya itu kadang satu standar dengan standar lain itu agak beda. Itu misalnya CVB Feedtable itu dari Inggris, kemudian Brazilian Table and Poultry Swine, kemudian juga ada INRA. INRA itu data yang dikeluarkan oleh institusi di Perancis dan lainnya. Untuk Indonesia, kalau saya baca SNI untuk saat ini memang SNI cukup lengkap, tapi memang tidak ada misalnya satu standar yang khusus untuk Indonesia sampai dihitung misalnya seperti ini. Jadi sampai ke digestible untuk ruminan, untuk babi, untuk ayam petelur, untuk broiler, untuk kelinci, untuk kuda, itu memang belum sampai ke sana. Cuma di global, di beberapa negara maju memang sudah melakukan standarisasi atau pemeriksaan bahan baku sampai sedetail ini. Jadi angka-angka yang seperti ini yang nanti akan dimasukkan ke dalam formulasi seperti itu. Jadi nilai nutrisinya itu ada protein, ada lemak, ada
serat dan sebagainya yang tadi sudah dibahas. Ini adalah untuk jagung, yang tadi juga untuk jagung, ini adalah asam amino yang terdigestible. Jadi kenapa tadi yang saya jelaskan di sebelumnya, kenapa harus seimbang, kenapa supaya semuanya itu bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Dan itu sebenarnya sudah ada pedomannya seperti itu. Lah, untuk di satu industri pakan, itu pasti setiap pabrik pakan pasti memiliki bank data. Jadi, setiap perusahaan itu pasti mereka akan memiliki nilainya atau memiliki angkanya sendiri-sendiri. Bagaimana cara mendapatkan angka-angka untuk dimasukkan ke dalam formulasi, itu ini dari yang saya ketahui selama beberapa pabrik pakan yang saya tahu. Jadi dia memiliki satu departemen namanya QC atau Quality Control. Di sini QC itu bertugas untuk bertanggung jawab terhadap setiap bahan baku yang masuk ke dalam pabrik itu sesuai dengan standar yang mereka punya. Jadi setiap perusahaan itu pasti memiliki standarnya. Di mana QC ini harus sebagai polisi seperti itu. Jadi dia sebagai polisi untuk mengecek apakah bahan-bahan yang masuk itu sesuai dengan standar yang ada atau standar yang memang sudah ditentukan. Yang mana setelah itu QC itu akan bekerja sama dengan lab atau laboratori di situ, di mana dia akan menganalisa setiap bahan baku yang datang sesuai standar mereka, dianalisa untuk mendapatkan angka-angka yang tadi dijelaskan sebelumnya. Jadi misalnya untuk nilai-nilai proksimat itu adalah misalnya kadar air, protein, serat, lemak, dan lain sebagainya. Untuk analisa proksimat itu laboratorium akan menganalisa hal-hal tersebut, yang mana itu semua akan dikonsumsi oleh formulator maupun nutrisionis. Tetapi untuk saat ini, di masa yang semakin modern ini, kalau misalnya kita melakukan analisa proksimat dengan berbagai tahapan yang cukup panjang seperti itu, kayaknya terlalu lama. Jadi sekarang ada teknologi namanya NIR Infrared Spectrophotometry. Jadi di sini menggunakan energi cahaya, jadi seperti di scan gitu, nanti akan langsung kelihatan nilai-nilai nutrisi yang ada di dalamnya. Lah, bagaimana data itu didapatkan? Data itu didapatkan database-nya ya dari laboratorium ini. Jadi untuk analisa wet chemical, jadi tetap datanya itu berasal dari data yang berasal dari analisa wet chem atau ya seperti bom kalorimeter. Kalau protein misalnya pakai Gejadal method, untuk analisa lemak misalnya pakai Soclab dan sebagainya. Itu tapi setiap perusahaan memiliki metode analisa yang berbeda-beda. Intinya adalah angkanya biasanya ada beberapa industri pakan yang besar itu akan menggunakan alat ini, Near Infrared Spectrophotometry, untuk mengecek bahan baku yang datang. Tujuannya untuk menghemat biaya, untuk menghemat waktu, dan akan didapatkan data yang lebih cepat, yang mana nanti akan dikonsumsi oleh formulator, yang mana formulator ini bertugas untuk membuat formula, dan nutrisionis ini bertugas untuk menentukan spek nutrisi dari ternak itu. Seperti itu. Jadi ini adalah contoh angka-angkanya tadi sebenarnya sudah dijelaskan, tapi kalau di tabel CVB itu kayaknya lebih sangat rumit seperti itu. Ini saya coba untuk lebih sederhana, jadi harapannya rekan-rekan semua ada gambarannya di sini. Jadi dalam 1 kilogram jagung
itu nilai nutrisi dari jagung itu misalnya protein sebesar 8,6%, yang protein yang terdigestible itu sekitar 7,8%, energi metabolisme itu sekitar 3.300, fatnya di 3,8, seratnya di 2,5, kalsiumnya di 0,01, fosfornya di 0,13, linoleic acid 1,9, asam amino seperti ini, dan vitaminnya seperti ini. Kemudian selanjutnya kita harus tahu batasan-batasan pemakaian bahan baku. Jadi misalnya di unggas yang umurnya muda. Jadi untuk pemberian jagung minimal di 20 dengan jagung maksimal di 60. Kemudian gandum bisa dimasukkan ke dalam formula tapi harus ada enzimnya. Kalau nggak ada enzimnya hanya bisa pakai maksimal di 20. Kalau ada enzimnya bisa pakai maksimal di 40. Untuk dedak maksimal pemakaian di 15%, bungkil kedelai minimal 10 dan maksimal 30. Ini bungkil kedelai dengan protein sekitar 48%. Kemudian untuk full fat soybean itu adalah salah satu bahan baku pakan yang berasal dari kedelai, yang mana itu dipres, kemudian tidak diambil minyaknya, tapi tujuannya untuk full fat soybean ini memang bahan baku yang kaya akan lemak dan juga kaya akan protein. Kemudian juga ada MBM, fish meal, itu ada nilai maksimalnya sekitar 8% dalam formula. Kemudian untuk batasan-batasan unggas di umur 4-18 minggu, itu jagung bisa penggunaannya lebih tinggi, antara 20-70, enzimnya juga lebih tinggi, dedaknya lebih tinggi. Kenapa ini lebih tinggi? Karena memang saluran pencernaan dari si unggas ini lebih dewasa, dia lebih bisa mencerna makanan dengan lebih baik, sehingga produksi enzimnya juga lebih baik, sehingga dalam pemberian bahan-bahan baku yang cukup beresiko, misalnya seperti dedak dengan pitat yang tinggi itu bisa lebih banyak dan sebagainya. Dan ini asalnya dari Leeson dan J.D. Summer 1997. Kemudian kenapa sih bahan baku itu perlu diperhatikan batasan pemakaian di formula? Karena yang pertama memang ada faktor anti nutrisi pada bahan baku tersebut, yaitu NSP, pitat, dan lain-lain. Kemudian juga bahan baku, terutama bijian, terdapat mikotoksin. Apa itu mikotoksin? Mikotoksin itu adalah zat yang dihasilkan oleh jamur. Jamurnya itu jamur di dalam bahan baku, yang mana itu mikotoksin itu ada aflatoksin, pumonisin, alkaloid, DON, T2 toksin, zearalenone, dan sebagainya. Itu bisa membuat imunosupresif atau membuat imun itu turun, yang mana itu nanti akan membuat performance dari ternak itu sendiri juga tidak maksimal. Seperti itu. Jadi batasan-batasan itu perlu diperhatikan karena beberapa hal yang sudah dituliskan di sini. Dan juga semua batasan sebenarnya juga ada di Standar Nasional Indonesia, yang memang patut untuk diperhitungkan di dalam industri pakan ternak. Seperti itu. Kemudian, selain itu, yang terakhir itu adalah equation. Jadi, sebelum kita membuat suatu formulasi, kita akan menentukan rasionya, misalnya kalsium dan fosfor, kemudian dietary electrolyte balance antara Na, K, dan Cl, yang seimbang itu seperti apa. Nah, ini adalah contoh-contoh formulasinya. Di sini, ini ada salah satu customer, di sini dia menggunakan konsentrat, pakan konsentrat, yang mana dia tetap menambahkan jagung, bungkil kedelai, dan juga dia menambahkan biji batu di sini, yang mana di sini juga ada toksin binder, karena kita ketahui bahwa memang bahan baku yang berasal dari bijian itu pasti memiliki
mikotoksin. Harapannya mikotoksin itu tidak akan membuat ternak itu menjadi imunosupresif, jadi mikotoksin itu harus dibinding dengan toksin binder. Kemudian juga ada enzim di sini tujuannya untuk memecah antinutrisi yang ada sehingga pencernaan dari pakan itu bisa maksimal sehingga tubuh bisa memanfaatkan nutrisi-nutrisi yang ada itu dengan semaksimal mungkin. Dan di sini ini adalah nutrisinya, kebutuhan nutrisi yang tadi kita bahas, bahwa memang nilai-nilainya itu ada energi, ada protein, dan sebagainya. Ini sebenarnya bisa kita adjust sendiri sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi misalnya yang kita butuhkan itu nutrisi yang dituliskan di sini apa saja itu bisa dibuat di sini. Jika kita menggunakan software formulasi. Ini adalah contoh formulasi untuk broiler, di mana ini adalah bahan-bahannya seperti ini garis besarnya saja. Kemudian juga ada kebutuhan nutrisi di sini. Jadi selalu ada kebutuhan nutrisi dan ada juga bahan baku yang membuat pakan itu bisa memenuhi kebutuhan nutrisi tersebut. Tetapi juga tetap memperhitungkan pricing atau harga, membutuhkan nilai yang memang seefektif mungkin. Jadi untuk proses di feed mill itu ada intake, jadi bahan baku itu datang, kemudian masuk ke dalam warehouse, ke dalam silo. Silo itu adalah tempat penyimpanan jagung. Kemudian di situ juga ada proses grinding dan sieving. Grinding itu adalah membuat partikelnya lebih halus, seperti itu. Kemudian ada proses mixing. Kalau misalnya pakan-pakan layer yang tanpa ada proses pelleting, dia dari mixing langsung packing. Tapi kalau untuk broiler, dia membutuhkan mesin pellet, mesin conditioning, kemudian juga ada proses pembentukan menjadi pellet ini. Kalau untuk crumble, jadi dari pellet kemudian dihancurkan lagi jadi crumble dan kemudian baru di packing. Oke, itu tadi sedikit tentang formulasi pakan. Selanjutnya kita akan lanjut ke marketing. Jadi marketing itu memang marketing adalah ujung tombak dari satu perusahaan. Jadi kalau kita misalnya punya produk seperti tadi Pak Yaya informasi, kita punya produk bagus, tapi kita tidak bisa bagaimana cara memasarkannya, jadi kan sayang juga. Jadi memang di marketing ini adalah pemasaran, di mana di suatu perusahaan itu pasti memiliki departemen marketing untuk memasarkan produk-produk ini. Produk-produk yang kita ada, baik itu dibuat, baik itu dibeli dari supplier, itu bagaimana kita bisa memasarkannya dengan maksimal. Jadi basic marketingnya itu adalah marketing itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan konsumen. Baik itu memasarkan suatu barang atau jasa yang biasa disebut dengan pemasaran. Jadi proses marketing itu yang pertama itu adalah sales target. Jadi marketing itu pasti punya target sales. Jadi biasanya target itu setiap bulan. Jadi seperti ini di akhir-akhir bulan ini saya pusing karena pasti saya akan kejar target. Gimana saya bisa dapat target? Untuk memenuhi target itu sendiri ada banyak cara yang bisa dilakukan. Jadi sebelum proses penjualan itu ada, kita harus ada target, ada berapa banyak yang harus kita hasilkan di situ, kita harus menjual berapa, kemudian bagaimana penjualan itu bisa berhasil, ya yang pertama kita harus tahu kebutuhan dari customer itu sendiri. Jadi bagaimana kita tahu customer itu butuh apa, ya berarti kita harus research, kita harus penelitian, kita harus tahu
kebutuhan customer itu. Jadi misalnya kalau di industri peternakan ya kita harus tahu misalnya sasaran targetnya kita siapa, kemudian populasinya ayamnya dia berapa, kemungkinan dia akan mengambil berapa, kemudian juga kemampuan dia dalam proses pembayaran seperti apa, seperti itu. Kemudian juga yang ketiga, kita harus tahu kondisi dari kompetitor. Itu sangat penting, karena di sini kita bisa melihat pasar secara garis besar, dan kita bisa tahu kebutuhan customer dengan riset tadi, dan kita harus tahu juga kompetitor, kondisi kompetitornya itu seperti apa. Jadi kompetitornya itu lebih ke spesialisasinya itu seperti apa, kemudian positioning produknya itu seperti apa, kemudian juga segmentasi produknya itu untuk segmentasi produk yang kompetitor itu seperti apa, kita memasukkan produk kita itu bagaimana, dan juga harga. Harga di sini juga penting karena memang customer juga selalu akan membandingkan produk kita dengan produk kompetitor. Jadi di sini kita harus tahu benefit kita, manfaat yang kita berikan kepada customer itu seperti apa dibandingkan dengan kompetitor. Kemudian jikalau memang harganya lebih tinggi, kenapa kok kita memiliki produk yang harganya lebih tinggi, dan itu apakah memberikan suatu benefit atau manfaat yang lebih ke customer, itu kita harus jelaskan dengan detail, dan kita harus tahu apa yang kita jual, harus pede dengan produk yang kita jual, dan kita harus benar-benar tahu kelemahan dan kelebihan dari produk itu supaya kita bisa menjelaskan ke customer dengan lebih baik. Jadi di sini ada market message, jadi di dalam pasar itu selalu ada pesan yang akan disampaikan. Jadi baik itu dari customer, baik itu dari pasar dan semuanya, dan itu juga sangat membekali kita sebagai marketing di situ untuk tahu bagaimana kita bisa memposisikan produk kita dan bagaimana cara kita untuk bernegosiasi dan berpromosi ke customer supaya produk kita bisa diterima dan meyakinkan customer bahwa memang produk itu perlu dibeli karena nanti akan ada ROI atau return of investment. Jadi ada harga yang dibayar untuk itu, dan otomatis customer ingin memiliki feedback yang baik, dan jikalau saya mengeluarkan sekian rupiah, saya akan mendapatkan berapa rupiah. Nah, seperti itu harus kita jelaskan dengan detail ke customer supaya customer yakin dan customer bisa membeli produk yang kita buat seperti itu. Jikalau proses itu sudah dilakukan dengan baik, pasti customer itu akan melihat keuntungan yang mereka dapat, dan di situ kita akan memiliki customer-customer yang memiliki nilai, kita akan memiliki nilai tinggi di mata customer, dan nilai itu harus selalu dipelihara seperti itu. Dan juga service di sini untuk marketing, service juga sangat dibutuhkan supaya kita tetap bisa memenuhi dari kebutuhan customer-customer tersebut. Oke. Ini saya akan memberikan garis besar dari produksi pakan ternak di Indonesia supaya teman-teman tahu bagaimana kondisi industri pakan terutama saat ini. Jadi dari tahun 2011 sampai 2020 data ini didapatkan dari GPMT. Di sini memang industri pakan ternak selalu naik, dan di tahun 2020 itu produksi pakan sekitar di 22,9. Kemudian untuk jenis pakan yang dihasilkan, yang paling banyak memang unggas, broiler 61%, layer 14%, konsentrat 9%, dan breeder 10%. Jadi hampir 90% itu adalah pakan di Indonesia itu peruntukannya itu adalah untuk unggas. Ini adalah saya akan gambarkan sedikit tentang penduduk Indonesia di sini. Kita bisa lihat bahwa
Penduduk Indonesia saat ini adalah nomor 4 terbesar di dunia, yang mana pendapatan per kapita juga naik dari tahun ke tahun, tapi di tahun 2020 ini ada penurunan. Memang kita ketahui bersama bahwa memang saat ini ada COVID, jadi memang untuk industri itu agak menurun, tapi untuk industri pangan khususnya untuk kita pangan masih stabil, masih bisa increase, masih bisa ada surplusnya. Ini adalah konsumsi daging, sapi, telur, dan daging ayam per kilogram kapita per tahun. Ini dari tahun 2017 sampai 2020. Di sini daging sapi sekitar 2,36 di tahun 2017, di 2020 ada peningkatan, telur juga ada peningkatan di ini, tapi untuk data yang telur di 2019 ini total konsumsi telur saat itu. Jadi intinya di sini bisa kita lihat bahwa untuk konsumsi daging kita di konsumsi daging di Indonesia itu selalu ada peningkatan dari tahun ke tahun. Tetapi pada saat kita bandingkan dengan konsumsi daging per kapita dengan negara-negara tetangga kita, kita masih sangat jauh sekali dari negara tetangga kita. Jadi di data BPS 2020 ini data FAO 2017, dan di data BPS 2020 itu diinformasikan bahwa memang konsumsi daging di Indonesia hanya 12,79 kilo per kapita per tahun, sedangkan di Malaysia bisa mencapai 38 kilo per kapita per tahun. Jadi PR kita sebagai insan-insan peternakan ini sangat banyak. Bagaimana caranya kita bisa membuat konsumsi daging kita lebih naik, lebih baik, supaya tidak terlalu jauh nih dengan Malaysia, seperti itu. Nah, untuk perkembangan harga telur ayam ini didapatkan dari data Kementerian Perdagangan. Ini sampai terakhir di Juni 2021, Kementerian Perdagangan menuliskan bahwa memang dari tahun 2017 sampai 2021 memang ada peningkatan untuk harga, ini harga di konsumen langsung ya. Harga di konsumen langsung itu ada peningkatan yang signifikan terutama dari tahun 2017 sampai 2021. Di tahun 2020 di tahun 2020 memang cenderung stabil meskipun ada penurunan di bulan Mei saat ini. Ini pada saat pertama kali PSBB dikeluarkan di situ. Jadi tetapi selebihnya harganya masih hitungannya ini adalah masih lebih stabil seperti itu dan lebih tinggi dibanding 2017. Kemudian di sini gambar perkembangan harga daging ayam ras dalam negeri. Di sini bisa dilihat ini untuk harga daging ayam di tahun 2020 dan di tahun 2021. Memang kalau untuk harga daging itu sangat fluktuatif, tetapi cenderung untuk stabil di 3 bulan terakhir ini. Kemudian di sini adalah gambar harga daging ayam atau live bird beserta harga acuannya. Jadi di sini untuk harga live bird per kilogram itu di peternak itu antara 20 ribuan, jadi 15 sampai 20 ribu di tahun 2020 sampai tahun 2021 ini. Sedangkan harga di konsumen antara di 30 ribuan sampai 37 ribu di sini. Jadi di sini ada spare yang tinggi di sini, maksudnya ada perbedaan harga yang cukup tinggi antara live bird dan sampai harga ke konsumen. Sedangkan di sini ada informasi tentang perkembangan harga dunia daging ayam. Jadi ini ada harga internasional dan harga domestik. Untuk harga internasional memang
masih di bawah harga domestik kita. Oleh karena itu pemerintah ada wacana beberapa tahun yang lalu ada akan impor daging ayam Brazil karena memang kondisinya untuk harga dunia ayam tuh seperti ini, memang sangat di bawah dari harga di domestik saat ini. Ya, ini adalah PR kita semua, mengapa harganya ini kok sangat tinggi di domestik, sedangkan di harga dunia ini turun. Tapi ini untuk di bulan-bulan Mei, memang harga dunia juga mulai naik. Sehingga kemungkinan keran impor untuk daging ayam dari luar negeri kemungkinan juga sulit untuk masuk karena memang perbedaan harga yang tidak terlalu tinggi di sini. Jadi di sini ada beberapa informasi yang mungkin rekan-rekan, terutama rekan-rekan mahasiswa di sini bisa didapatkan bahwa memang dunia peternakan di Indonesia masih terbuka sangat luas karena memang populasi manusia cenderung meningkat dan membutuhkan sumber protein hewani untuk memenuhi kebutuhan. Kemudian juga pendapatan per kapita Indonesia juga diprediksi meningkat seperti tadi kita lihat bersama. Bahkan ada beberapa informasi bahwa Indonesia di tahun 2030-an itu akan memiliki nilai ekonomi 10 terbesar di dunia, seperti itu, dan kita saat ini sedang bersama-sama meraih itu, gitu. Kemudian juga sensus penduduk di 2020, kondisi demografis, komposisi penduduk di Indonesia didominasi oleh generasi Z dan milenial, dengan masing-masing sebanyak 27,94% dan 25,87%. Kelas produktif usia milenial dan Gen Z akan mendorong percepatan Indonesia masuk ke revolusi industri 4.0. Jadi sebagai insan peternakan di sini kita harus memanfaatkan momen ini untuk dapat memproduksi sumber protein hewani, khususnya daging ayam dan telur yang lebih efektif dan efisien. Summary-nya, teknik formulasi pakan unggas itu memang memiliki proses yang bertahap dan harus disesuaikan dengan kondisi lapangan. Kemudian perhitungan, penulisan satuan, serta seluruh angka yang ditulis atau dimasukkan ke dalam formulasi sangat berarti di sini. Dan ketelitian serta ketekunan sangat diperlukan dalam proses formulasi, mengingat banyak angka nutrisi yang sangat berhubungan satu sama lain, dan mana keakuratan nilai nutrisi sangat mempengaruhi setiap keputusan dalam pembuatan formula pakan. Dari saya cukup sekian, terima kasih banyak atas perhatiannya. Saya kembalikan ke Pak Yaya. Baik, terima kasih atas materi yang telah disampaikan oleh Bu Dika. Sangat menarik dan informatif. Nah, mungkin informasi semacam ini informasi yang lengkap semacam ini kan bisa didapat di lapang. Kalau di kampus mungkin ya cuma di perhitungan, pembuatan formulasi, tapi kalau sudah sampai ke pemasaran dan lain sebagainya, apalagi sudah sampai research ke konsumen, ya kita harus ada research lapang, dan dari industri inilah kita bisa memperoleh informasi yang sangat lengkap tadi. Mungkin misal ada pertanyaan dari mahasiswa, monggo untuk termin pertama saya buka. Silakan siapa yang mau bertanya langsung di-unmute saja, sebutkan nama, semester berapa, sampaikan pertanyaannya. Kami buka untuk 3 penanya dulu untuk termin pertama. Silakan yang pertama siapa? Mohon izin, Pak. Oke, Eko. Oke, yang lainnya lagi, ada lagi? Sebentar, Mas. Kalau ada lagi, mungkin nanti biar bisa berurutan. Semester 2. Siap, izin Pak. Oke. Atau mungkin silakan Mas Eko dulu. Siap, Pak. Mohon izin Bapak Ibu dosen dan Ibu Dika selaku narasumber. Di sini ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Dika selaku narasumber. Yang pertama,
saya itu pernah mendapatkan pertanyaan dari teman saya, karena teman saya itu tahu saya berkuliah di peternakan, bagaimana cara membuat telur yang beromega 3 itu, Bu. Nah, karena saya belum begitu paham dan detail tentang bagaimana cara membuatnya, saya ingin bertanya kepada Ibu, apakah dalam menciptakan telur beromega 3 itu diperlukan bahan pakan khusus yang harus ditambahkan dalam sebuah ransum, atau bisa dengan cara menambahkan beberapa bahan pakan di dalam ransum itu dengan jumlah yang dilebihkan. Nah, untuk ciri-cirinya telur beromega 3 itu kan mungkin secara yang diketahui oleh banyak orang itu bercangkang lebih keras dibanding telur lainnya dan juga memiliki kuning telur yang pekat. Nah, di sini kan kendala ketika kita memproduksi telur beromega 3 itu banyak di kalangan masyarakat yang masih belum paham tentang bagaimana cara membedakannya, Bu. Terus bagaimana cara mengatasi ketika terjadi seperti itu ketika kita sudah memulai memproduksi telur beromega 3 itu agar nanti peluang pasarnya lebih bagus dan juga hasil produksi itu bisa dipasarkan secara luas di kalangan masyarakat, baik di kalangan menengah ke bawah ataupun di kalangan menengah ke atas. Itu yang pertama, Bu. Kemudian yang kedua, tadi mengenai yang Ibu sampaikan bahwasanya konsumsi daging dan telur ataupun yang sumber protein di negara Indonesia itu masih jauh di bawah negara-negara lain, khususnya di negara tetangga seperti Malaysia. Nah, apa sih, Bu, yang menjadi kendala dari masyarakat yang masih istilahnya kurang dalam mengkonsumsi kebutuhan daging dan atau kebutuhan protein itu? Apakah karena harga dari daging ataupun kebutuhan protein itu lebih mahal dibandingkan dengan harga internasional, atau ada penyebab yang lainnya, Bu? Kemudian yang ketiga, untuk meminta tips dari Ibu bagaimana meningkatkan rasa suka terlebih dahulu kepada kami generasi milenial agar cinta dan suka dengan peternakan, sehingga apa yang dicanangkan pemerintah di tahun 2030-an nanti kita menjadi dalam 10 besar dengan kekuatan ekonomi di dunia itu. Cara dan tipsnya dari Ibu Dika agar teman-teman dan juga saya dan yang generasi milenial lainnya itu suka terhadap peternakan dan mau mengembangkan dunia peternakan khususnya di Indonesia dengan kebutuhan makan dari sumber protein di Indonesia itu cukup besar, Bu. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Eko atas pertanyaannya. Untuk yang kedua, monggo silahkan langsung disampaikan pertanyaannya tadi. Siap, mau izin, Pak. Ya. Baik, ya, Jika yang ingin saya tanyakan yaitu ketika kita memformulasikan pakan, ada beberapa hal yang perlu didahului atau yang perlu diketahui di awal, seperti apa kebutuhan ternak dan juga nutrisi dari bahan pakan. Nah, terus saat memformulasikan pakan itu kan ada beberapa metode ya, Bu ya. Nah, ada 3 metode, trial and error, Pearson square, sama linear programming. Nah, terus metode itu biasanya kalau nutrisionis pakan yang kan itu apa ya, Bu ya? Kalau yang informasi yang pernah saya dapatkan itu kok katanya setelah pakai linear programming itu ada nutrisionis yang memodifikasi lagi gitu loh, Bu. Itu mohon penjelasannya, Ibu ya.
Terima kasih Pak Yaya. Terima kasih rekan-rekan sekalian atas pertanyaan yang diberikan. Oke, untuk pertanyaan yang pertama. Di sini yang pertama adalah tanya tentang telur omega 3. Jadi omega 3 itu tadi omega 3 itu adalah satu telur yang mana di situ memiliki kandungan omega 3 atau linolenic acid. Jadi ada asam lemak linoleat di situ yang nilainya lebih dibandingkan dengan telur pada umumnya. Lah, itu gimana caranya? Lah, ini mungkin teman-teman, ini kayaknya kan teman-teman milenial nih. Ini akan lebih gampang gitu ya. Saya pernah dengar podcastnya Deddy Corbuzier dengan Ibu Menteri Siti Fadilah. Jadi, ex-Menteri Siti Fadilah itu adalah Menteri Kesehatan di zamannya Pak SBY, kalau nggak salah ya. Itu ternyata saya juga baru tahu di situ, itu adalah salah satu ibu yang mencanangkan tentang produksi telur omega 3 ini. Caranya bagaimana? Itu Bu ex-menteri itu jelaskan, nanti teman-teman dengerin aja podcastnya di situ. Salah satunya itu adalah dengan menambahkan bahan baku pakan namanya flaxseed. Jadi Bu Menteri ini dia impor flaxseed, kemudian dimasukkan ke dalam pakan, yang mana pakannya itu diperuntukkan khusus ke ayam petelur, di mana ayam petelur itu dia akan menghasilkan linolenic acid lebih tinggi karena flaxseed-nya itu mengandung asam linoleat yang lebih tinggi. Gitu. Ciri-cirinya misalnya omega 3, kalau saya nih yang di Tangerang ya, Tangerang, Jakarta, itu omega 3 itu setiap ada di supermarket, itu kayaknya habisnya cepet banget di situ. Memang harganya itu lebih tinggi. Jadi, customer, konsumen itu jadi tahu telur omega 3 ya, karena pemerintah juga menggalakkan itu, gitu. Bahkan Menteri Kesehatan zaman dulu juga sebenarnya sudah membumingkan itu kan beberapa tahun yang lalu ya. Nah, cara membuatnya ya kita harus mencari sumber pakan bahan baku yang kaya akan omega 3 itu apa aja gitu. Kalau Bu Siti Fadilah kan infonya itu flaxseed meal, tapi kalau saya di industri itu sebenarnya banyak sekali bahan baku yang memang memiliki nilai omega 3 atau linolenic acid yang tinggi, yaitu fish meal. Jadi minyak ikan, jadi di dalam formula itu ada tambahannya minyak ikan. Kemudian juga rapeseed meal, jadi ada satu tumbuhan namanya rapeseed, itu tapi impor. Jadi memang beberapa bahan baku untuk penunjang telur omega 3 ini diproduksi itu adalah beberapa bahan bakunya impor. Dan dikenal lebih lagi bahwa memang omega 3 itu memiliki warna kuning telur yang lebih orange atau lebih pekat seperti itu. Itu dapatkan dari mana? Itu dari beta karotin. Jadi memang telur omega 3 ini memiliki nilai nutrisi yang lebih tinggi karena memang nutrisinya itu dari nutrisi yang dia butuhkan. Jadi kan tadi yang saya cerita, setiap ternak atau setiap strain itu memiliki batasan nutrisi tertentu. Tapi jikalau kita ingin menghasilkan suatu produk yang lebih tinggi lagi ya, kita harus ngeset itu dari awal. Jadi nutrisi di awal memang sudah ditinggikan. Jadi untuk vitamin ditambahi, kemudian linolenic ditambahi. Asalnya linolenic dari mana? Ya dari tadi misalnya dari flaxseed, dari fish meal, atau dari flaxseed meal, seperti itu. Jadi bahan-bahan bakunya yang tadi saya sebutkan, dan untuk saat ini Indonesia memang saya kayaknya sangat minim ya, sangat minim. Misalnya ingin tahu bahan baku apa sih di Indonesia ini yang kaya dengan asam linoleat yang memang kita nggak usah impor lagi, kita nggak usah butuh beli flaxseed di luar negeri, harus diimpor. Itu kayaknya penelitiannya sangat minim sekali. Jadi untuk membuat suatu functional food atau misalnya telur dengan nilai nutrisi tertentu yang kaya akan suatu bahan di dalamnya dari
bahan baku tertentu, terutama yang ada di Indonesia, itu sangat minim sekali. Di situ terutama rekan-rekan yang masih muda memiliki kesempatan yang sangat banyak sekali lah, itu bisa dieksplor bagaimana nanti ke depannya seperti itu. Kemudian yang kedua pertanyaannya, jadi tadi memang dari bahan bakunya ya, dari bahan pakannya yang mengandung asam linoleat atau omega 3 itu sendiri. Jadi itu harus kaya dulu gitu. Jadi, baru bisa disalurkan ke telurnya gitu. Jadi nggak ada misalnya ada zat ada imbuhan pakan tertentu yang bisa langsung meningkatkan nilai omega 3-nya, itu nggak ada. Jadi memang harus di bahan baku pakannya itu harus ditambahin sumber yang kaya akan linoleic acid atau omega 3 itu sendiri. Kemudian yang kedua, harga ya yang ditanyakan. Kalau di sini ya memang konsumsi telur kita kan memang lebih rendah dibandingkan dengan negara tetangga. Karena apa? Karena memang namanya konsumsi per kapita itu kan jumlah produksi telur yang dihasilkan di dalam suatu negara dibagi dengan jumlah penduduk. Sedangkan jumlah penduduk kita kan nomor 4 terbesar di dunia. Produksinya ya segitu-gitu aja. Jadi ya yang pertama, kenapa produksi kita segitu-gitu aja ya karena memang industri yang bergerak di bidang itu ya segitu-gitu aja. Jadi kan untuk naik itu kan butuh waktu. Jadi kan kita nggak bisa misalnya langsung menaikkan produksi langsung banyak gitu kan nggak bisa. Kita butuh manusianya, kita butuh modalnya, kita butuh investornya seperti itu. Sedangkan jumlah penduduk di Indonesia ini udah banyak sekali gitu kan. Itu faktor pembaginya itu memang sangat besar dibandingkan Malaysia. Ya kita tahu bahwa Malaysia penduduknya hanya berapa, sekitar 30 juta sampai 50 juta aja lah. Sekarang ini kita 270 juta gitu kan. Nah, sedangkan di Malaysia dia sudah tahu bagaimana caranya memproduksi ayam dengan yang efektif, yang efisien. Kalau kita misalnya untuk produksi ayam, petelur misalnya, kita kan untuk kandang-kandang yang close house kan untuk di Indonesia kan juga masih sangat minim ya, maksudnya hanya peternak-peternak besar aja yang punya close house, di mana kalau close house itu otomatis jumlah populasi di dalam kandang itu akan 2 kali lipat bahkan dibandingkan dengan yang open house seperti itu kan. Tapi itu kan juga butuh modal yang besar seperti itu. Jadi memang faktornya itu sangat kompleks. Bagaimana kita bisa meningkatkan konsumsi per kapita, ya PR kita ini banyak sekali, dan kalau industri langsung jebret, langsung produksi banyak juga dia nggak akan bisa seperti itu, dia butuh waktu gitu untuk berkembang, pasti naiknya kan juga nggak akan banyak, paling juga berapa persen seperti itu kan. Di sini bagaimana misalnya teman-teman ada teman peternak atau memang teman-teman ada yang peternak, bagaimana nanti misalnya bekerja di peternakan, bagaimana caranya bisa menghasilkan telur itu posisinya itu produksinya stabil, kemudian tidak gampang sakit, itu bagaimana, itu semua ada teknik-tekniknya. Ya itulah dibutuhkan kerjasama dari pemerintah, kemudian industri, kemudian kampus, ya tujuannya ya saling sharing seperti ini kan. Kalau sharing seperti ini jadi tahu misalnya kalau misalnya pakai kandang yang close house yang lebih efektif itu lebih bagus, tapi memang investasinya harus besar di situ, tapi juga harus membutuhkan SDM sumber daya manusianya yang tahu mengoperasikan itu dengan bagus gitu kan. Kita kan misalnya investor kan juga takut juga ya, misalnya dia investasi ke bidang peternakan tapi sumber daya manusianya masih belum mampu di situ, misalnya masih belum menguasai di situ kan, investor kan juga tidak bisa percaya langsung seperti itu gitu kan. Nah, oleh karena itu sumber dayanya juga harus dibangun, pengetahuannya juga harus di-upgrade lagi. Seperti itu. Kemudian untuk generasi milenial yang 3. Generasi milenial ini sebenarnya kesempatannya itu banyak banget, apalagi sekarang
komunikasi sedemikian canggihnya gitu kan. Kalau kita nggak ada COVID, mungkin saya nggak akan memberikan kuliah umum yang seperti ini modelnya gitu. Ternyata COVID ini benar-benar mengubah suatu pola pikir, mengubah suatu gerbang-gerbang atau mengubah semua pemikiran yang kayaknya nggak mungkin menjadi mungkin, dan memang itu harus berjalan supaya kita industri tetap berjalan, ekonomi tetap berjalan, kemudian semuanya harus tetap berjalan. Jadi dengan pemanfaatan teknologi itu sangat besar manfaatnya di sini. Jadi teman-teman milenial bisa belajar banyak di sini. Harus intinya adalah harus mau belajar. Jadi harus adaptif, mudah beradaptasi, kemudian harus selalu mencoba hal-hal baru, kemudian juga harus selalu berusaha mengupgrade diri sendiri gitu kan. Jadi semuanya berasal dari diri sendiri, gimana kita bisa mengupgrade diri sendiri, kemudian gimana caranya kita bisa memanfaatkan teknologi yang ada ini secara maksimal supaya kedepannya kita bisa, wawasan kita juga bisa lebih luas seperti itu. Jadi teman-teman milenial harus tetap semangat meskipun kemudahan-kemudahan itu diberikan ke rekan-rekan semuanya. Jadi kalau dibandingkan mungkin zamannya bapak saya, kalau zaman saya masih oke lah, misalnya udah ada internet meskipun komputernya yang gede-gede gitu kan dengan hard disk besar seperti itu kan. Kalau sekarang semuanya lebih simpel gitu. Jadi semuanya bisa dipelajari asal diri kita sendiri itu mau belajar gitu. Kemudian yang pertanyaan kedua itu tentang linear programming, nutrisionis itu ada modifikasi lain apa enggak? Kemungkinan juga ada, cuma karena yang saya tahu, setahu saya di beberapa industri yang saya tahu dengan beberapa pabrik yang saya tahu ya linear programming, tapi memang mereka punya modifikasi, tapi basicnya itu ya linear programming itu. Itu modifikasinya seperti apa? Saya mohon maaf, saya nggak bisa jawab karena memang saya nggak tahu modifikasinya seperti apa ya. Setahu saya ya pakai linear programming itu. Kalau misalnya di beberapa industri besar kan dia pakai software-software yang akan di-upgrade. Jadi setiap setahun 2 kali itu selalu ada supplier software itu datang untuk mengupgrade sistem. Jadi kayak Windows saja. Windows misalnya kan kita atau HP kita Android atau iOS gitu kan selalu ada upgrade seperti itu. Jadi dari produsennya udah ada upgrade sendiri, tujuannya mempermudah gimana software itu digunakan dan bisa lebih akurat, lebih mudah lah, intinya seperti itu sih. Jadi kenapa itu di-upgrade terus kan ya supaya memudahkan usernya gitu. Terima kasih, Bu. Ya. Saya mau bertanya. Yo, silakan pertanyaannya. Kan ini tadi ibunya membahas tentang masa pandemi ini. Saya menemukan di lapangan itu banyak sekali toko-toko atau peternak yang mengeluh tentang pakan. Dan kebanyakan saat seperti ini banyak usaha yang tutup. Ini bagaimana Ibu sebagai distributor itu untuk menangani situasi seperti ini? Dan terakhir Bu, bagaimana Ibu mengatasi untuk kerusakan di lapangan, Bu? Kerusakan produk waktu di lapangan. Terima kasih. Itu aja dari. Produk apa ini? Maaf, Mas. Produk pakan, Ibu. Oh, produk pakan. Oke. Ya. Silakan. Oke. Terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama, mengeluh misalnya di masa pandemi ini banyak yang tutup gitu kan. Ini gimana cara mengatasinya? Oke. Dan ini bahan baku menipis di lapangan seperti apa? Oke. Ini informasi yang saya dapat juga sih. Jadi memang untuk harga bahan baku pakan ternak memang naik gitu kan.
bahan baku pakannya naik, tapi harga telurnya segitu-gitu aja, harga ayam bahkan sekarang agak turun gitu kan. Jadi memang banyak yang tutup ya karena nggak berani di masa yang sulit ini. Memang ini adalah salah satu masa sulit yang memang harus kita lalui bersama-sama. Dan setiap pelaku usaha itu dia memiliki keputusannya mereka sendiri-sendiri. Bagaimana kita menyikapinya ya? Bagaimana kita menyikapinya ya? Sebagai kita pelaku peternakan ya, gimana caranya kita bisa membeli telur dan ayam itu secara maksimal gitu. Intinya gitu sih. Kalau misalnya kemampuan konsumennya mau ada yang beli, banyak yang beli kan pasti pelaku usaha kan juga akan semangat untuk memproduksinya gitu kan. Tapi kalau misalnya saat ini harga bahan baku pakannya naik ya memang harganya naik karena memang kebutuhannya bukan kebutuhan sih, pasokan di lapangannya menipis. Faktornya apa saja banyak sekali. Jadi faktornya itu ada beberapa, misalnya seperti bunggil kedelai. Bunggil kedelai kan kita memang banyak yang impor ya, hampir 100% bunggil kedelai itu impor. Di mana itu juga ada perang harga di situ antara Amerika dan Cina di situ. Jadi memang ada suatu perjanjian government to government. Jadi Cina akan membeli berapa persen bunggil kedelai di Amerika. Sedangkan kan negara-negara lain kan tetap butuh itu gitu. Jadi pasokannya kan berkurang. Kenapa kok Cina butuh banyak ya? Karena memang produksinya Cina banyak gitu kan. Dengan jumlah populasi yang tertinggi di dunia. Jadi dia sangat bisa dia sangat bisa membuat salah satu harga bahan baku itu sempat goncang untuk SBM terutama. Jadi SBM dulu sekitar tahun 2018 ya, waktu saya di Feedmill itu saya tahu sih sekitar harganya itu sekitar di 7.000-an, sekarang naik bahkan di 9.000. Bahkan ini katanya mau naik lagi. Bahkan dedak yang biasanya harganya di 3.000 sekarang bahkan lebih dari 3.000 gitu kan. Itu beberapa bulan yang lalu 2.000, sekarang udah di 4.000. Memang itu sulit sih, maksudnya ya itu sulit. Dan gimana kita sebagai orang-orang peternakan ini ya memanfaatkan semaksimal mungkin apa yang kita punya. Jadi misalnya saya kan di sini kan juga selain di marketing kan saya juga technical. Jadi technical gimana, jadi banyak sekali customer yang tanya ke saya punya tanggung jawab untuk jualan produk gitu kan. Tapi saya juga harus servis ke customer ini. Jadi banyak memang yang ngeluh, ini kenapa bahan baku naik terus Mbak, ini terus saya harus gimana? Ya udah Pak, sini formulanya saya hitungkan. Jadi yaitu kenapa kita belajar di sini gitu kan. Kita tadi tahu nilai-nilainya misalnya dari satu bahan baku itu apa yang lebih bagus, apa yang lebih rendah dari salah satu bahan baku. Kalau kita banyak mengerjakan, kita akan tahu sendiri gitu. Jadi dari situ saya bisa bantu si peternak. Oke Pak, kalau misalnya ini jagung kan mahal Pak, jagung misalnya mahal, Bapak bisa ganti yang lain, misalnya dengan gandum. Cuma gandum juga harganya juga agak tinggi misalnya. Oke, Bapak bisa ganti dedeknya ditambahin Pak, tapi Bapak nanti nambah ini ya gitu. Nambah ini tuh apa? Misalnya enzimnya yang fokus untuk mecah pitat itu enzim aja apa, misalnya pitase. Di situ kita juga akan kasih tahu ke peternak, oh ini Bapak akan membutuhkan tambahan, misalnya Bapak bisa mengurangi bahan baku di sini tapi harus nambahin bahan baku di sini, nanti cost-nya bisa turun segini. Jadi seperti itu. Jadi ilmu yang kita punya kita harus gabungkan semua ilmu yang kita punya, gimana caranya kita bisa menolong orang-orang yang di sekeliling kita yang memang butuh bantuan, seperti itu. Ya memang ini keadaannya nggak gampang untuk saat ini, tapi ya diharapkan
keadaan ini tidak panjang, tidak semakin sukar seperti itu. Semoga semuanya lebih baik, tapi memang ya kalau memang harus dijalani dalam keadaan yang tidak baik ya kita harus menjalani ini semua ya kita sebagai orang-orang peternakan ya tetap harus belajar, tetap harus semangat dan berusaha menggunakan ilmu yang kita punya itu dengan semaksimal mungkin bagaimana kita bisa membantu peternak-peternak itu gitu. Kemudian yang kerusakan produk pakan. Oke. Untuk pakan itu sebenarnya kan ada batas waktu, jadi ada expired date-nya ya. Jadi pakan. Setiap pabrikan tuh punya standar yang berbeda-beda. Jadi biasanya itu ada di label pakan yang dibuat oleh satu pabrikan pakan. Secara garis besar, setahu saya itu adalah maksimal 2 bulan. Jadi kalau lebih dari itu diusahakan, ya biasanya akan pakannya itu akan rusak. Jadi misalnya ada gumpal, ada jamur seperti itu. Nah, gimana untuk menghadapi pakan yang rusak seperti ini kan? Ya sebaiknya untuk pakan yang rusak ya jangan diberikan kepada ternak gitu. Karena pada saat itu diberikan kepada ternak, otomatis itu kan sudah tidak sesuai dengan produk itu tidak sesuai dengan pada saat produk itu dihasilkan pada awalnya gitu kan. Itu akan memberikan nilai yang tidak bagus untuk ternak itu karena misalnya pakan itu gumpal, otomatis kemungkinan akan ada jamur di situ, di mana jamur itu akan mengeluarkan mikotoksin. Mikotoksin itu akan merusak sistem kekebalan di dalam tubuh ternak, di mana pada saat kekebalan itu tidak bekerja maksimal, dia akan membutuhkan energi lebih banyak lagi untuk memanage tubuhnya yang tadi kita belajar di energi metabolisme seperti itu kan. Jadi FCR atau jadi pakan yang dibutuhkan lebih banyak lagi. Jadi biasanya nih ayam butuh pakan 2 kilo untuk menghasilkan daging sekitar 2,5 kilo atau 3 kilo gitu. Tapi karena dia sakit, kekebalannya turun, dia butuh pakannya 2,5 kilo, sedangkan daging yang dihasilkan nggak sampai 2,5 kilo gitu, karena dia harus maintain badannya sendiri supaya dia bisa bertahan untuk hidup seperti itu kan. Ya jadi kalau misalnya ada pakan yang rusak ya sebisa mungkin yang gumpal-gumpal yang jelek-jelek itu jangan dikasih. Cuma kalau untuk yang nggak gumpal, baunya masih oke, kemudian teksturnya juga masih oke, ya nggak apa-apa dikasihkan gitu. Jadi untuk pembuatan pakan itu sebenarnya banyak sekali imbuhan-imbuhan pakan di dalamnya yang bertujuan untuk memanjangkan ya, memanjangkan masa simpan si pakan ini. Jadi ada antioksidan, ada macam-macam lah di dalam pakan itu. Tapi untuk expired date-nya yang setahu saya di industri yang saya tahu itu sekitar 2 bulan. Jadi kalau lebih dari itu ya itu agak beresiko untuk ternaknya seperti itu. Dan dari saya ada yang belum kejawab mungkin atau kita diskusi? Oke. Sudah Bu, mungkin dari lapangannya saja nanti bisa mungkin dicek lagi. Iya. Terima kasih Bu. Oke. Ini bertanya Pak. Ya silakan Mas Ihsan. Satu lagi ya. Oke. Pertanyaan yang ingin saya tanyakan adalah terkait dengan marketing Bu. Seperti yang kita tahu, marketing itu sangat tersebar di seluruh Indonesia, kecuali ada wilayah-wilayah terpencil, Bu. Bagaimana cara Ibu, khususnya di SHS, untuk memasarkan di wilayah produk terpencil, sedangkan misalkan di wilayah tersebut produksi tentang ternak tersebut sedang meningkat-meningkatnya. Terima kasih, Bu. Untuk itu, saya minta jawaban dari. Terima kasih. Oke, terima kasih atas pertanyaannya Mas Ihsan Fadilah. Untuk SHS internasional, memang kita fokusnya itu
ke yang terpencil itu. Sebenarnya saya juga beberapa kali ya ke Jawa Tengah gitu. Selain itu saya juga ke peternak-peternak yang kecil-kecil gitu, maksudnya yang waktu itu saya ke Salatiga itu jalannya di pucuk gunung, terus ke mana lagi tuh? Sukorejo itu ada satu peternak di situ, di mana itu adalah kelompok di mana ibunya itu adalah pemimpin kelompok ternak, jadi dia mewakili kelompok ternak kecil-kecil yang ada di daerah Sukorejo gitu. Ya untuk SHS internasional memang dia fokus sampai ke daerah-daerah terpencil seperti itu gitu. Jadi kita punya tim lapangan di situ, dokter hewan. Memang dia bekerja keliling seperti itu. Dia memang difasilitasi kendaraan untuk bekerja keliling dengan suatu area yang jadi satu orang misalnya punya berapa area gitu kan. Nah, itu bertanggung jawab di area tersebut. Gimana caranya peternak-peternak bisa aware dengan kesehatan hewannya. Jadi kan dokter hewan di tim SHS kita di lapangan itu dia harus bertanggung jawab menjual vaksin, menjual obat, menjual desinfektan, dan menjual imbuhan pakan juga. Jadi di situ tim lapangan kita ada di Sumatera, di Sumatera itu sampai ke Binjai dan sebagainya, kemudian di Lampung ada, di Palembang, di Padang, di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan ada, Makassar ada, Bali ada lah. Untuk yang apa namanya, Papua, kemudian tim NTT, NTB itu emang nggak ada sih. Cuma biasanya customer kita kan jualnya sampai ke Papua gitu misalkan. Nah, misalnya customernya customer yang di Papua minta kasih ini nih aku ada masalah misalnya. Ini titer AI ku nggak bagus nih, gimana lah? Biasanya nanti minta tolong orang SHS. Nah, karena di zaman pandemi gini ya jadi diundangnya Zoom gitu. Kalau dulu ya, kalau misalnya waktu nggak PPKM ya kita datang ke tim SHS, datang sampai ke Papua, sampai ke Maluku gitu kan. Tujuannya ya ngasih ilmu, berbagi knowledge, kemudian memberikan problem solving atau cara pemecahannya itu gimana, seperti itu. Jadi memang kalau untuk SHS ini memang wilayah cakupan pemasarannya sangat besar gitu. Cara memasarkan kita itu langsung ke customer, langsung touch customernya. Kalau misalnya customer itu punya customer, ya kita touch ke customernya punya customer itu tadi. Kalau misalnya butuh apa namanya, butuh informasi, butuh servis, ya kita akan servis sesuai dengan kebutuhannya, seperti itu sih. Oh, jadi ada tim khusus gitu ya, Bu, untuk memberikan penyaluran gitu ya, Bu? Oh, siap, Bu. Terima kasih. Ada. Ya. Cukup jelas ya, Mas? Ya. Sangat jelas, Pak. Oke. Sebelum kita tutup lagi, nah dari Bu Dika sendiri, mohon pesan atau mungkin penyemangat bagi mahasiswa dan mungkin closing statement tentang acara kita hari ini. Jadi monggo kepada Bu Dika, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik Pak ya, terima kasih banyak. Terima kasih banyak saya ucapkan kepada Pak Joko juga. Terima kasih Pak. Terima kasih Bu Nawang, terima kasih, dan saya minta maaf jikalau dalam pemaparan materi masih banyak kurangnya, saya minta maaf. Closing statement yang bisa saya sampaikan di sini adalah rekan-rekan sekalian, sekolah sudah memilih sekolah yang sangat baik di sini. Peternakan itu adalah salah satu bidang yang memang sangat kita mensuplai pangan di sini, peternakan.
di mana kebutuhan akan pangan itu akan selalu meningkat. Jadi teman-teman di sini jangan menganggap dirinya saya sekolah di peternakan mungkin kurang semangat atau tidak bangga gitu kan. Jangan merasa seperti itu, karena industri untuk peternakan terutama di area pandemi seperti ini ini adalah salah satu industri yang tidak mati seperti itu. Jadi seperti ya ini sharing aja ya buat teman-teman. Saya nggak tahu kalau misalnya ada beberapa yang tutup seperti itu kan. Saya nggak tahu, cuma untuk industrinya, untuk pakan, pabrik pakan dan sebagainya itu bukannya tutup gitu sekarang. Buktinya teman-teman saya di semua pabrik pakan juga masih bekerja dengan gaji yang tetap gitu kan, tidak ada pemotongan, semuanya tetap gitu kan di era pandemi seperti ini. Kemudian juga teman-teman saya peternak juga masih semangat untuk beternak sampai saat ini gitu. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini sebagai insan-insan peternakan, kita harus punya 3, yaitu adaptif, kita harus memiliki kemampuan untuk bisa beradaptasi dengan cepat dalam keadaan apapun. Kemudian harus inovatif. Gimana caranya kita harus berinovasi dengan sumber daya yang kita punya saat ini, ya kita harus inovatif gitu, supaya kita bisa lebih produktif seperti itu. Kemudian juga yang ketiga adalah kreatif. Jadi gimana caranya kita harus kreatif supaya kita tetap bisa menghasilkan sesuatu di bidang ini. Jadi ada 3 pesan saya, harus adaptif, harus inovatif, dan kreatif. Jadi dari saya seperti itu Pak Yaya. Saya mohon maaf atas kekurangannya. Semoga kita bisa dipertemukan di lain kesempatan. Terima kasih. Jadi demikian tadi kuliah kita hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat pada pagi hari ini bermanfaat. Terima kasih. Sebelum kita tutup kuliah ini, sebelum kita tutup Zoom-nya, silakan dibuka videonya. Saya akan screen capture. Silakan videonya dibuka semua. Entah itu yang bagus sinyalnya atau tidak, yang penting videonya dibuka. Akan saya capture. Action 1, 2, 3. Siap-siap. 1, 2, 3. Siap-siap dengan gayanya masing-masing. 1, 2, 3. Terakhir, yang merasa masih menonaktifkan videonya, silahkan diaktifkan videonya. 1, 2, 3. Baik, rekan-rekan semuanya, terima kasih atas partisipasinya pada pagi hari ini, dan kita akhiri kuliah pada pagi hari ini dengan mengucap syukur alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita dapatkan di hari ini bermanfaat dan kita mendapatkan informasi yang entah itu kita dapat di kampus atau mungkin di luar kampus seperti ini bisa kita manfaatkan juga dan kita gunakan sebagai tambahan wawasan kita. Demikian apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila saya dalam membawa atau mendampingi Terima kasih.
kasih Pak.